Tuh rakyat biasa kenal sama wali kota aja enggak? Gue kenal sama orang DPR aja enggak? Enggak kan? RW aja di sini gue nggak tahu. Gimana gue harus membicarakan bahwa gue lebih tahu gitu Indonesia harus di lockdown atau Indonesia harus di karantina atau Indonesia harus biasa aja? Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga. Dan saya Indra. Hanya di Join. Mari join. Apa kabar untuk teman-teman semua yang mendengarkan kami pada kesempatan kali ini? Semoga baik-baik saja karena kami berdua ikut prihatin atas terhadap fenomena yang terjadi pada bumi kita ini, khususnya Di Indonesia, negara kita tercinta ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan semoga yang mendengarkan kami ataupun yang menonton kita pada video semoga baik-baik saja, jadi jauhkan dari hal-hal buruk dan hal-hal negatif lainnya dari virus corona ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dampaknya juga kita sekarang Banyak ya. Enggak, maksudnya sekarang Banyak juga banget. kita cuma berdua gak? Kita nggak bisa ngumpulin banyak orang di sini. Oh iya benar. Iya kan? Kita biasanya ada kru juga kan buat yang jagain kamera, Betul. yang atur-atur lighting atau apa-apa. Jadi sekarang kita berdua aja karena dengan dampak ini ya. Jadi buat yang belum tahu sebenarnya kita sekarang berdua. cuman berdua ya. Berdua. Karena lu sama gua rumah dekat, kebetulan rumah dekat. Jadi Ya, istilahnya kita kita nggak dekat. kemana-mana, kita masih satu daerah, Ruang lingkup lah. satu lingkup, Iya, ya iya. satu kampung lah, gak? Masih satu kampung kan lo sama gua. Iya, hanya Iya, beda. hanya beda. Ya udah sih gak usah dibahas juga. Beda RT atau enggak. Yang Iya, jelas kita maksudnya dekat jelas lah. kita dekat, Yang jadi jelas kita nggak kemana-mana sih sebenarnya, masih stay at home aja di sini. Makanya kita masih bisa lanjutin video, alhamdulillahnya. Iya. Ya, Yang Dan- sebenarnya kita juga lanjutnya mau ngapain juga. yang asal lanjut aja sih. Ya udah Gua sih. udah ngeluarin Ya udah modal, Gak? sekarang aja deh yang lanjut. Jadi gini, gue sih mau wanti-wanti dulu nih sama penonton di YouTube. Jadi kalau misalnya nanti ini video di-upload tanpa video ya, Tanpa visual. tanpa visual, berarti kamera ada masalah. Soalnya nggak ada yang jagain banget yang tuh jaga. kamera, ya ada yang Iya. jagain banget. Entah nanti overheat itu kamera berhenti secara mendadak. Mm-mm. Soalnya kita cuma pakai kamera satu sekarang kan. Iya. Jadi kita hanya berharap kepada keajaiban. Yang semoga video ini lancar tanpa ada pengawasan sama sekali. Pengawasan Tuhan aja. Iya benar. Pengawasan Tuhan. Harus berlindung ke siapa lagi kan? Iyalah, Iya, berlindung ke siapa lagi. Kita harus ikhtiar. Tawakal. Tapi ini kita termasuk orang yang ngeyel nggak sih, kan katanya kita tuh jangan berakses terlalu dekat gitu, social distancing itu. Ya, balik lagi ke tadi kan. Yang Karena mana kita tuh? sih sebenarnya memang dekat. dekat ruang lingkupnya, dan gue punya keperluan juga ini, pengennya sih jalan terus, soalnya kan kita baru 2 video juga. Iya, itu sih yang disayangkan. sebenarnya disayangkan, kita baru mulai, ternyata ada fenomena ini, kita terhambat kan, tersendat. Iya. Tapi gue pengennya sih lanjut dulu, dan inilah solusinya, hanya betul. berdua aja gitu. Dan sebenarnya dengan cara kita beda posisi seperti ini juga Nah, hikmah dari virus physical corona kan? distancing ya. Iya kan? Physical distancing kayak gini. Iya. Jadi kita Jauh, ada jauh, jaraknya. jauh. Seharusnya sih tadi ada hand sanitizer juga di sini. Iya, bangsa. Tapi bener juga ya. Iya, harusnya Padahal harusnya ada juga ya. hand sanitizer. Tapi gua nggak punya, gak. Soalnya itu udah langka banget kan. Tapi kalau gue udah steril sih. Gue Gua udah sih steril. mandi, gue udah wudu, insya Allah lah. Makanya dari itu gua nggak takut deket lu, gak. Soalnya lu kan no Kenapa? lab ya. Nggak pernah kemana-mana, di rumah aja gitu. Jadi gua Ya, emang ya. yoga gitu. Lu juga sama kan? Lu juga bukan Ya kan, pemburu gua sih tempat. orangnya taat peraturan pemerintah. Pemerintah bilang stay at home, ya gua stay at home. Gak ada yang percaya kan? Gak usah percaya. Tapi serius kan, sebenarnya peraturan pemerintah juga tentang stay at home ini membuat kita untuk diam di rumah itu agar virus ini berhenti kan, mata rantai virus ini berhenti. Cuman kan memang Harapannya gitu. harapannya gitu. Cuman memang kan kalau yang kerja mungkin Lain mau gimana cerita. lagi selain Iya. cerita gitu kan. Itu kan kebutuhan mendesak. Kadang gue juga suka kasihan tau. Iya sih. Karena apa boleh buat? Ya apa boleh buat. Tapi kan pemerintah juga menghimbaunya adalah jangan keluar kecuali kebutuhan mendesak. Kalau menurut gua sih kerja kebutuhan mendesak. Iya, Iyalah. memang kerja bukan suatu keinginan Iya, kan, makanya suatu kebutuhan. peraturan pemerintah sebenarnya nggak salah. Nggak salah, tidak boleh keluar kalau tidak ada kepentingan mendesak. Kalau bekerja sih gue bilang sih itu kebutuhan mendesak, jadi nggak usah dipermasalahkan lah. Iya. Menurut gue sih gitu.
Ngopi dulu bentar. Silakan. Gue merokok dulu lah. Ya sayang kan ini. Ini dolar kuning-kuning gak? Kita belum monetize. Bodoh amat lah gua. Yang penting Kita belum monetize, jangan Oh, salah. iya, Emang iya, kita iya. mau monetize? ya nggak tahu juga. Mudah-mudahan. Kayaknya jauh dari Jauh banget. jauh Jauh banget. banget. Ini aja kita udah kuning kan? Iya, kita juga ini udah kuning. Jadi kita mau bahas apa nih, Gak? Ini aja deh. Kalau membahas corona kita bukan pakar. Dampaknya aja deh, dampak dari corona itu kayak gimana gitu. Pemerintah Jadi kan nggak bakal bahas tentang apa itu corona? ya kayaknya ya nggak perlu lah, nggak perlu dulu. Nggak perlu sih, soalnya gue juga nggak mau sok tahu sih. Iya, nggak perlu Gua so nggak mau tahu. sok tahu. Soalnya So tahu kan harus berpikir ya. sok tahu harus berpikir. Nah masalahnya gue gak mau berpikir pada malam hari ini. Gue gak mau mikir. Berpikir. Gue gak mau mikir. Jadi buat yang nonton, sorry kalau misalkan kita sekarang agak menyampah ya, karena kita agak tidak terkonsep dan tidak memikirkan Yang penting pada satu tujuan gitu. Lanjut. Yang penting video lanjut. ini lanjut gitu. Tapi tentunya kita harus ada pembahasan tetap. Tetap harus Iya ada kan? pembahasan. Ada pembahasan. Pembahasannya apa? Tadi dampak gitu, dampak corona. dampak Ya, ini. karena kita rakyat, karena kita orang biasa yang tidak punya basic apa-apa tentang penyakit, kita orang perawatan bukan kan, orang Iya. kesehatan bukan. Iya, Makanya kita bahas tentang dampak terhadap kita aja sih. Kecuali kalau lu sakit dulu, baru enak ngebahasnya karena lu merasakan segala Mau sesuatu gua yang corona gitu. Nggak, Kalau gua corona lu kena loh. gua kan bilangnya sakit. Tapi jangan sampai terjadi ya. Tapi jangan Jiwa sampai sih terjadi. kayaknya lah. udah. Itu dari dulu ya? Bukannya itu dari dulu? Iya sih. Gua sekarang masih pengobatan Pengobatan apa? alternatif. Alternatif? Jiu? Enggak, Alternatif. alternatif. Perbuatan Jalan alternatif. pintas, alternatif, jalan pintas. Bentar, kalau lu udah sudah menjelaskan sesuatu, lu maknanya suka bercabang. Iya. Lu maknanya suka bercabang. Soalnya gua tuh apa sih namanya tuh kalau yang Indomaret itu apa sih namanya? Indomaret. Bercabang tuh. Indomerit. Indomaret. Aing tuh Jawa itu udah bercabang daun. Aduh, Indomaret bercabang daun. Korek anjing. Oh iya korek. Dampak corona gimana? Franchise. Dampak corona gimana? Dampak corona terhadap gua sendiri sih ya. Jangan dulu bahas orang lain deh ya. Terhadap gua pribadi gitu. Kalau gua pribadi sih dampak corona hanya berdampak terhadap mobilisasi aja sih. Gua biasanya orangnya nggak bertahan diam di rumah juga. Sebenarnya gua sering berangkat kemana-mana juga. Tapi kalau misalnya dampak terhadap pekerjaan sih gua nggak terlalu berdampak ya. Soalnya gua pekerjaan emang di rumah, Emang di rumah. jualan online. Belum berdampak, bukan nggak berdampak. Mungkin belum, bagi toko gua sih belum berdampak sama sekali. Karena Indonesia kan tidak melakukan apa? Lockdown total. Lockdown total, tidak melakukan karantina wilayah. Jadi gua kirim-kirim barang masih aman-aman aja sih. Lu sendiri? Sangat berdampak sekali. Sedih gua serius. Ya pasti. Gue tuh apa ya, punya keluhan, terus ya intinya gue butuh temen curhat aja, karena jujur setelah adanya fenomena virus ini dampaknya terasa sih buat gue pribadi. Karena yang pertama gue memang kerjanya di rumah ya. Masa sih? Serius. Lu kan Gue kan nolak kan? gue kan tokonya offline nih. Hmm. Gue tokonya offline, terus di sisi lain entahlah pasar toko gue tuh yang biasanya hadir, yang biasanya perdatangan tuh semakin berkurang dan itu berdampak terhadap penghasilan gue sehari-hari. Oh, Jadi lu kayaknya gue sekarang nggak tahu. miskin gitu ya? Iya kayaknya gitu. Jadi gue nggak tahu bisa nikah, nggak tahu enggak nih sekarang. Gue mikirnya jauh dah. Nikah Mikirnya itu jauh. jangan mikirin biaya gak? Oh, mikirin tuh gedung. Lebih parah bangsa. Iya tuh. Nikah tuh gampang, Gua ijab kira- kabul gampang. Yang gua- susah tuh gedung. Gue kira arah tuh kemana gitu loh. Lu tuh ngasih motivasi buat gue. Kenapa sih Dra? Kenapa sih? Gua nggak mau ngasih motivasi yang menjadikan lu terhormat. Ya yang bermanfaat. Solusi gua hanya ingin menyesatkan lu aja sih. Brengsek nih emang. Nyesal gue tag video sekarang. Ya emang gua nggak Ya nyesel intinya gitulah. Pokoknya berdampak terhadap penghasilan gue sehari-hari. Tapi gue nggak menyalahkan itu semua ya. Nggak sih. Gue yakin di balik itu semua ada Apalagi gua. hikmahnya. Lu mah emang enak-enak aja. Enggak sih, Lu ya. enak. Gua kan belum terdampak. Gua juga kan
Tapi gua doain gitu Iya. maksudnya. Ya Gua doain iyalah. untuk terdampak. Ya maksudnya gimana? Terusin dong. Kan barusan belum terdampak. Gua belum terdampak. Untuk tapi itu lu orang minta lain- doanya gitu. Untuk orang lain kan berdampak. Iya. Makanya gua tidak boleh senang sendiri istilahnya. Oh, Walaupun iya gua dong. tidak berdampak, Oh, bukan iya. berarti gua senang. Oh iya benar. Iya kan? Lu juga harus bikin gua seneng. Bahagia. Lu juga harus bikin gua seneng. Misal Iya, nih, misal. lu kan masih baik-baik aja lah ya, sedangkan Iya. penghasilan gua udah kurang. Ya harusnya lu sisihkan lah gitu sebagian hartanya, terus sebagian yang lu punya gitu kan. Jadi artinya kesenangan itu tidak ada di dalam diri lu sendiri, Dra. Jadi maksudnya lu bener kan? mendeskripsikan diri sekarang sebagai fakir miskin gitu. Oh iya iya, salah lagi sih memang. Jadi orang tuh gitu ya, ada yang teoritis, ada yang pragmatis. Jadi kalau ngobrol dengan orang yang teoritis itu selalu ada aja celah-celahnya. Malesin gua masuk dulu, Dra. Oke, kalau ke keluarga gimana dampaknya? Ke keluarga. Ya, Itu juga kalau lu di aku keluarga ya. kalau keluarga sih ya gitu juga sih, Ga. Biasanya kan istri gua juga adalah seorang guru. Istri gua seorang guru, sekarang dia nggak ke sekolah sama sekali. Dia guru TK. Dia nggak ke sekolah sama sekali, mungkin kalau guru sih masih enak-enak aja sih. Tapi kalau orang gua tua bilang. gua guru ke sekolah. Orang tua lu ke sekolah. Guru, ngapain? Ngajar Murid, siapa? murid-muridnya sih emang libur. Ya terus ngajar siapa? Ya nggak tahu, ngejar online kali atau apa, gua gak tahu. Ya ngajar online kan bisa Semalam di aja rumah, gua, Ga. dengerin, semalam aja gua disuruh ngebantuin ini loh. Ya kan kemarin kan harusnya Nilai soal. kemarin, malam Harus- kemarin Iya kan? Ya kalau Harusnya kan kita harusnya kemarin kita tag hari kemarin kan. Iya, tag hari Karena kemarin. lu katanya disuruh bokap. iya bantuin Bantuin. ngisi nilai murid. Nah, itu gua nggak percaya. Kan gua buktinya, bodoh. Apa yang memfaktorkan gua harus percaya? Gua taunya sekolah sekarang semua Telepon babe libur. gua, telepon babe gua, telepon. Istri gua aja libur. Makanya gua heran atau mungkin guru PAUD, Gua guru kan TK curiga aja lu kali ya. VCS, nggak mau diganggu. Fuckboy aja. Enggak, gua Fuckboy aja. lu ngobrol Kalau ada kejauhan. orang yang lagi deket sama Yoga, jangan percaya dia cuman chattingan sama satu cewek. Bangsat. Gua kalau boleh ngomong kasar nih terus-terusan. Gitu, nggak apa-apa sih. Semakin lama Gua semakin pengen- kesal aja Gue lu. pengen sih channel gue ini toxic, nggak apa-apa sih. Aduh. Toxic tapi bermakna bagi orang-orang toxic juga. Sih. Emang ada toksik yang bermakna? ada Apa? kita. Lu bawa gua lagi, gua gak bisa bilang apa-apa lagi sekarang. Oke, balik lagi. Jadi baik-baik aja keluarga. Alhamdulillah sih baik-baik bukan aja. baik. Cuman nggak baik-baik aja. Cuman sekarang kayak gini sih, dampak ke keluarga juga kan kita nggak bisa mobilisasi. Dampak terbesar bagi gue pribadi sih mobilisasi ya, mobilisasi. Emang lu suka kemana sih dari tadi mobilisasi terus? Gua Keluarga kalau- lu sales gitu maksud lu atau gimana? Nggak gini gak? Lu Kalau punya jiwa biasanya kan sales? gue punya anak nih. Biasanya kan neneknya kangen, kakeknya kangen, Oh. adik gue kangen Nah, sama gitu dia. dong, lu ya kan? jelasin Maksudnya dong. Gitu. Gue kan misalnya mereka kangen ya gue bawa ke rumah gue, ke rumah Ini kan rumah lu juga, tuh. ke rumah nyokap gua, Oh, iya. ke rumah nyokap gua. Tapi gua sekarang nggak bisa, soalnya kan sosial. Gua kan sebagai orang yang taat peraturan pemerintah. Oh gitu ya? Iya. Kok lah. jijik gua dengernya? Anjir. Nyesel gua nanya lebih dalam. Terus lu sendiri nih, kalau dampak terhadap keluarga atau dampak terhadap hidup lu lah, jangan terdampak terhadap ekonomi lu sendiri. Kayaknya jangan ke hidup gue. Apa nih? Soalnya kan hidup gue udah tadi. No lab. Udah jelas tidak menarik kan. Maksudnya penghasilannya aja minim. Terus yang jelas ya gue sangat merasakan dampak yang bagi gue berat sih untuk saat ini gitu. Untuk saat ini. Jadi daripada itu, jadi membahas yang tidak menarik kayaknya ya bolehlah ke keluarga. Nah kalau keluarga gue pribadi yang pertama kan kebetulan orang tua gue dua-duanya guru. Sekolah memang libur tuh, murid memang libur, tapi mereka masih tetap pergi ke sekolah. Iya. Nah gue sebagai anak khawatir sih sebenarnya karena kita nggak tahu kan di Iya, luar iya, nanti betul. mereka terkena apa-apa kita juga nggak tahu kan. Nah yang kedua itu gue mungkin masih bisa mendoakan lah, berpikir positif karena maksudnya gini kan kalau guru kan datang ke satu tempat lagi yang dimana mereka juga sadar
rekan-rekan guru yang lainnya ya, Iya. mereka juga sadar terhadap fenomena yang sedang terjadi. Jadi gue yakin mereka masa sih nggak antisipasi dan Pasti proteksi diri. iya gitu. Dan terlebih lagi kan orang yang namanya orang tua kan sudah lebih dari dewasa seharusnya. Iya. Jadi gue berusaha berpikir positif. Nah selebihnya ini yang lucu. Apa? Gue nggak bilang ini ya. Apa ya? Bentar. Gue takut salah ngomong karena ini orang tua. Ini loh korban berita-berita gitu, lu ngerti Ya, gak sih pasti maksud gue? sih, kalau itu sih Iya. pasti. Gue nggak mempermasalahkan terhadap orang yang apa ya kepada siapapun yang menyaringkan, yang menyebarkan berita. Gue nggak mempermasalahkan itu hak mereka ya. Iya. Cuman yang gue permasalahkan adalah pencernaan orang tua dan usia yang lanjut dengan yang dewasa kan cara mencerna Iya, dan cara cara mencerna berpikirnya beda kan. Nah itu dampak yang terjadi di keluarga yang Ya, membuat pasti. gua apa ya lebih kegelisah mungkin ya. Iya. Boleh dibilang hoax kali ya. Iya boleh lah. Nah. Ya memang banyak beredar berita hoax kan. Pasti orang udah panik ditambah entah gue juga nggak berpikir gitu ya gaya kok ada orang yang memanfaatkan situasi kayak gini untuk menyebar hoax gitu. Masih Karena- ada orang-orang apa sebenarnya mereka tuh niatnya baik, sebenarnya Tahu tuh gak? ingin membuat orang-orang lebih waspada atau ingin membuat kekacauan kan. Tapi sebenarnya outputnya lebih ke kekacauan dibanding Nah itu. positifnya. Iya itu. Soalnya gini gak, kalau misalnya lu tadi bilang ya orang tua biasanya lebih gampang termakan hoax. Iya. Karena kalau istilahnya sih yang gua tahu nih, ini istilah luar negeri, nggak tahu sih di Indonesia juga udah booming sih ya. Istilahnya ada generasi Z, ada boomer. Generasi Z itu adalah orang-orang yang terlahir sekarang, yang udah melek teknologi, sedangkan boomer itu adalah orang-orang yang Ya, terdahulu. yang baru melek teknologi ketika dia sudah berumur Di usia lanjut. Nah, biasanya boomer ini orang-orang yang mudah terkena terpengaruhi hoax Iya. dan keras kepala. Ya pasti keras kepala. Ya, keras kepala. Ya orang usia lanjut kan Iya. biasanya Mereka keras kepala. mereka menganggap bahwa apapun yang ada di media sosial, apapun yang ada di internet itu kebenaran. Iya gak? Iya. Jadi seolah kayak gini loh. Mereka tuh kayak seolah menerima ilham Iya. yang paling baik dan benar. Iya. Padahal sebenarnya kan enggak. Ya, seolah apa yang dia baca di internet itu adalah sebuah berita eksklusif bagi dirinya pribadi kan. Orang gitu. lain nggak tahu, gua doang yang nggak tahu Iya, karena iya. gua main internet gitu. Padahal Iya, anak gitu. muda juga tahu. Dan mereka kan nggak bisa karena mereka adalah orang-orang usia lanjut, jadi mereka nggak bisa research juga kan. Kayak kita, Betul. kalau kita punya dapat berita apa, kita research lagi, Iya. kita cari lagi kebenarannya. Ini benar apa enggak beritanya? Kalau orang-orang kayak gitu nggak bisa ya nanggapinnya sih. Kalau gua bilang sih Ya wajar. wajar, sih tapi memang. pelan-pelan harus Hmm. apa namanya, dibenahi, bukan dibenahi sih, maksudnya dikasih tahu lah, kasih tahu sih, karena bahaya juga gak, hoax itu bahaya loh. Iya, gue tuh jadi gini loh, gue tidak mempermasalahkan output yang keluar dari sikap orang tua gue ya, enggak. Gue tuh hanya lebih kasihan ke merekanya gitu, karena gue Iya. yakin mereka juga akan merasakan kegelisahan yang sama yang Ya, sebetulnya pasti. tidak perlu digelisahkan gitu. Betul. Contoh gini, ini gue pribadi ya, tidak patut dicontoh. Karena gue belum tahu ini benar atau enggak. Waktu ada pertama kali penyebaran virus di dunia khususnya, ketika sampai ke Indonesia, gue beranggapan gini, ya yang namanya virus mah pasti ada aja gitu. Maksud gue ngerti nggak? Maksudnya baik itu virusnya yang namanya virus kan pasti bisa masuk kapan aja terhadap tubuh kita. Dan itu semua tergantung imun kita. Yeah. Nah yang itu yang membuat awal yang membuat gua ketenangan untuk diri gua sendiri gitu. Karena faktanya ketika segala sesuatu tidak didramatiskan seperti virus HIV, itu kan lebih parah, men. Iya kan? Sebenarnya virus HIV lebih parah. Nah, tapi kenapa yang lebih parah nih virus HIV. Tapi kenapa banyak orang yang senantiasa berani melakukan hal-hal yang berdampak Mendekatkan kan, yang ya? mendekatkan diri kepada virus HIV itu. Iya. Itu tidak jadi soal. Kenapa? Ya karena tidak ada berita-berita yang didramatiskan seperti itu gitu.
Nah awalnya seperti itu. Nah gue sebagai anak kan bingung ya ngasih ke orang tuh kayak gimana. Mungkin kalau ke teman gue masih bisa memberikan arahan seperti ini dengan ngobrol santai seperti ini gitu. Karena yang namanya virus pasti ada men, benar kan? Iya, betul. Tinggal tergantung kita mengurus kesehatan dan kekebalan tubuh kita sendiri Imunitas, gitu. Iya, imunitasnya harus dijaga gitu. Nah, yang lebih gua meyakinkan adalah ketika si virusnya telah memiliki nama, telah terdeteksi sementara bahwa itu adalah virus corona atau COVID-19 yang dimana usaha untuk mencegahnya adalah membersihkan diri. Lo bayangin aja ya, membersihkan diri, terus apalagi sih tuh jangan asal bersentuhan dengan seseorang, terus jangan sering berkumpul kelamaan di satu tempat gitu. Nah masalahnya adalah itu akan sebenarnya suatu kebaikan yang memang harus kita laksanakan dari dulu gitu. Sebelum ada virus juga sebenarnya harus gitu sih. Gitu. Dan sebenarnya ada juga loh berita di Cina yang selamat dari virus corona, dan gue yakin mereka ada termasuk orang-orang yang ngerti segala sesuatu kehidupan sehari-hari yang baik lah gitu. Apa sih namanya, aturan yang ngerti aturan hidup yang baik lah gitu maksudnya, sehingga mereka tidak terkena oleh virus tersebut gitu. Nah sebenarnya kan kita juga bisa melakukan hal itu, tapi dengan catatan tidak bisa diremehkan juga memang gitu. Gua kan ini menceritakan pada awalnya waktu gua mendengar di sini nih ke virus corona, sebentar lagi katanya ke Indonesia. Awalnya gua tenang diri dengan pola pikir yang tadi itu. Ya virus kan pasti ada. Kita duduk di sini juga pasti ada kan. Virus apapun gitu. Itu ya. Iya benar, virus apapun itu juga pasti ada. Virus cinta. Benar itu. Iya juga sih, bisa jadi orang terbawa virus itu kayak gitu. Enggak, di sini enggak ada virus cinta. Gua bukan homo anjing. Maksud gue juga bukan di sini, lol. Nih di kereta, di bis juga sebenarnya kan kalau penuh berdesakan gitu juga nggak boleh kan gitu. Itu dari dulu sebelum ada virus corona. Sekarang mereka baru sadar menghindari kerumunan. Loh, dulu kemana aja? Gitu loh maksud gue. Lebih ke situ. Tapi gue mikirnya gini juga sih, guys. Oh, lu mikir juga ya? Gak nyangka. Tidak nyangka sama sekali. Gue serius sekarang ya. Oh iya, oke. Gue serius ya sekarang. Dengerin. Kalau lu serius, gue tidur ya. Enggak. Kewaspadaan yang lebih. Ya itu gitu kan ya. Kewaspadaan yang lebih juga butuh. Nah, dari berita-berita yang beredar, media-media yang membesar-besarkan virus ini, bentar, ada dampak. Yang mengedarkan berita aneh-aneh bukan lu kan? Itu di akun gue yang satu lagi yang fake. Gue sih kalau pakai akun biasa gue nggak gitu, gue pakai akun fake. Masalahnya gini, gue curiga tuh gini. Ketika tadi di awal percakapan gue nanya apa dampak yang terjadi di keluarga sebelum di keluarga dampak yang terjadi kepada diri sendiri, lu jawabnya santai, relax, tenang, terus lu dengan terang-terangan bilang gue senang-senang aja. Kayaknya, karena gini gak, karena nyokap lu dapet informasi dari gue. Nah, parah lo ya. Sorry mah, bercanda ya. Lanjut. Nyokap gue nonton, mampus lo. Lo ke rumah gak dibukain pintu lagi. Bawa nyokap mulu sih. Lanjut. Udah mah tidur aja mah. Jadi gue lupa sih mau ngomong apaan ya. Dampak dari berita itu waspada lebih juga ada dampak positif sama dampak negatif. Jadi gini. Anjir ngomong naon anjir. Iya. Jadi gini gak? Katanya mau serius. Kalau misalnya lu tadi awalnya meremehkan gak sih sebenarnya waktu dulu sebelum virus ini menyebar ke seluruh dunia gitu, waktu masih ada di Wuhan sendiri, lu meremehkan gak? Jujur lu. Maksudnya gimana sih? Lu meremehkan gak dengan virus ini? Gak bakal terlalu menjadi booming kayak sekarang, tidak akan menghancurkan kehidupan manusia gitu. Meremehkan? Oh ya enggak lah. Enggak meremehkan kan? Lu mau tahu kenapa? Kenapa? Karena gue belajar dari sejarah. Sejarah kan nanti akan terulang, yang membedakan waktu dan pelaku. Virus HIV itu ada dari zaman. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau hanya virus corona yang sama buruknya, yang sama tidak baiknya, ya otomatis akan sama aja. Apalagi sama-sama virus. Ya maksudnya kan, tapi lu tidak
tidak berpikir bahwa dampaknya akan sebesar ini kan. Oh iya. Ya, Oh iya. waktu dulu pertama kan ya. Hmm. Kalau gue pribadi sih malahan dari pertama awal muncul di Wuhan, waktu Januari Februarian, Januari kan Cina udah mulai menutup Wuhan ya, Iya. mengkarantina Wuhan itu, gue di situ udah sedikit khawatir, Nah, harusnya gitu. sedikit khawatir tentang virus ini, karena gue mengikuti beritanya, tapi gue nggak mau sok tahu ya, karena gue bukan ahlinya, Karena saya tahu harus berpikir. karena sok tahu harus berpikir. Sedangkan kalau kita sekarang tidak berpikir. Tidak berpikir. Iya. Gue gak mau sok tahu, tapi gue udah mulai khawatir. Ya khawatirnya seperti ini. Dampaknya seperti ini. Gimana kalau misalnya virus itu terjadi di Indonesia? Apakah Indonesia siap untuk menangani virus itu atau enggak? Gimana kalau sampai terjadi seperti di Wuhan tersebut? Gue udah Ngeri gue kalau udah ngomongin kayak gitu. ya gue udah Sayang gue ngedengerin omongan lo yang serius. Gue jadi panik juga nih. nggak panik sih ya, maksudnya gitu, maksudnya gini. Nah sebenarnya kan banyak pakar-pakar, ahli-ahli, dokter-dokter juga bilang virus ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dampaknya itu tidak terlalu berbahaya untuk usia-usia kita. Untuk usia-usia muda itu dampaknya tidak terlalu seperti HIV, seperti SARS zaman dulu, itu malahan lebih berbahaya dibanding dengan lebih ini. malah. Cuman penyebarannya itu yang Sangat cepat. Dari satu orang bisa menyebarkan minimal 4 orang. Dari satu orang rata-ratanya Jadi kalkulasinya Penyebarannya. 1 kali 4 ya. pangkat 4. Pangkat 4 ya. Pangkat 4, satu pangkat 4 kalkulasinya. Bukan 1 pangkat 4, kalau 1 pangkat 4 satu terus. Hari ini matematika men. Matematika Ya, kita pangkat 4 terpakai. itu. Pangkat 4 terus jadinya. Asik. Ngeri. Nggak tahu sih, gue bukan ahli Ya matematika. udah lanjutin. Siapa juga yang nganggap? Gue yakin gak ada yang nggak matematika. Karena gue pakai kacamata. Oh, gue juga pakai kacamata, nggak jadi. Ya makanya gue Udah tutup aja lah. gue udah sangat khawatir, dan itu dari dulu, gue ngikutin dari dulu. Nah, apa korelasinya dengan omongan lu yang tadi? Sebenarnya media membesarkan virus ini juga sebenarnya ada dampak positifnya juga sih. Pasti. Pasti ada dampak positifnya juga agar kita lebih waspada. Karena kalau lu lihat ya, orang-orang Indonesia itu sebenarnya banyak yang ngeyel. Banyak yang ngeyel banget. Waktu pertama kali virus ada di Wuhan dan belum masuk ke Indonesia, orang-orang bilang kan apa? Indonesia kebal dengan virus itu. Karena kita sering makan formalin lah. Karena Indonesia iklimnya tropis lah. Iya. Orang-orang pada ngeyel kan. Makanya sih sebenarnya media untuk membesar-besarkan hal itu juga butuh, karena agar ada rasa takut di masyarakat juga. Iya, untuk orang-orang seperti itu ya. Seperti itu. Betul. Betul nggak sih? Iya. Ya makanya gue bilang, balik lagi ke diri pribadi, gimana kita menyikapinya sih? Oke. Kita menyikapinya kayak gimana? Iya, berarti Dan yang kan paling penting sih gue bilang sih, gak, apa tuh? itu tadi, jangan nyebar hoax lah. Nah, itu sih. yang jadi soal. Yang jadi soal tuh kan jangan nyebar hoax lah. Kacau emang. Banyak Gue orang-orang nih ya, gak pribadi nih ya, nyebarin hoak. Aduh. Lu jangan gitu. gue ngikutin informasi virus ini dari mulai ada di Wuhan sebelum masuk ke Indonesia. Tapi gue nggak pernah sekalipun posting tentang hal itu. Kenapa? Bukan karena gue tidak peduli dengan virus itu, tidak peduli dengan lingkungan, tapi karena gue bukan ahli. Iya. Gue merasa apa yang gue sampaikan kepada publik, gue harus yakin dulu itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Karena kan virus ini adalah virus baru. Informasi masih simpang siur. Katanya ini hanya menular dari droplet. Ada yang bilang mungkin dari airborne juga bisa. Iya, dari, benar. Sampai saat ini memang belum ada. Ya maksudnya ini. belum fix lah. Belum fix itu Belum dampaknya fix, itu apa gitu. dampaknya. Sorry, bukan dampak. Informasinya masih minim Iya, tentang, iya gitu. tentang virus ini. Ya makanya gue nggak berani untuk ya membicarakan membicarakan yang masih ragu. Gitu. Gitu. Nah itu kenapa sih orang-orang tapi gue salut sih sama orang-orang, entah salut atau ngapain sih gitu, atau rasa itu ya. Tapi gue pribadi sih ngomongnya, gue salut sama orang yang berani berbicara padahal dirinya pribadi sebenarnya bukan ahli dari
Iya, suatu iya. permasalahan gitu. Bener. Kan biasanya orang Iya, banyak iya. loh yang dia bukan ahli terhadap sesuatu tapi dia berbicara seolah mengatasnamakan kebenaran. Mm-mm. Iya nggak sih? Ini kalian Malahan gue apa? resah sama orang-orang kayak gini. Dia berbicara seolah kebenaran padahal dia tidak paham tentang apa Yang dibahasnya. yang dibahasnya. Iya, gitu. Gimana lu bisa apa sih membicarakan kebenaran di sisi lain? Kita belum tahu yang You benarnya don't yang even mana. You don't even know what is you're talking about kan? Bener. Apaan tuh? Iya, gua ngerti ya. Iya maksudnya gitu. Gue kan sok-sok jaksel aja gitu. Which is kan gue. Kita bikin nanti khas Sukabumi. Apaan tuh? Ya nanti lah. Tahu jerot. Ya Mochi. nanti lah. Ini gak ada cemilan nih. Nggak ada lah. Ada lu cemilan rokok Tega aja lu rokok kopi cemilan kagak ada lu. Gue timbun. Tuh kan. Lu gitu. Biar harus lockdown gitu masih ada. Kacau. Aduh. Oh iya. Lu Apa? kasihan nggak ke apa sih namanya? Oh iya makasih ya tadi. Gue sangat mengerti memang apa namanya? Kayaknya kita harus tegaskan dulu. Yang pertama, tidak takut berlebih juga memang baik karena itu bisa menjadi hal positif terhadap diri kita agar senantiasa tidak gelisah, Iya. tidak gelisah Tidak yang parno lah. tidak gelisah dan tidak Soalnya parno kan juga ya. Waspada dan parno itu beda. 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 Dan kemudian kita juga perlu membaca berita-berita untuk referensi Nah, gitu. yang dimana kita bisa menjalankan segala sesuatu aktivitas, bisa memberitakan sesuatu kepada orang lain yang memang jangan dulu benar deh baik kebenarannya Iya. gitu sih, semacam itu. Jadi ya harus sewajarnya mungkin ya, jangan harus jangan sewajarnya. jangan berlebihan, Jangan berlebihan. gitu. Harus sesuai Dan proporsinya. gue sih pengennya ya orang-orang tuh Banyak pengennya lu. bukannya pengennya Lu sih. kan tadi udah bukan ngomong. wish ya. Oh iya gimana? Gue pengen sih orang-orang kalau misalnya nyarna berita gitu ya, jangan terlalu cepat Iya, main jangan. sebar-sebar aja. Iya. Lihat bener. dulu kebenarannya Lihat baru dulu. disebar. Jangan sampai lu menyebarkan kepanikan ke warga. Iya. Kan kasihan juga, Ya, merugikan, kasihan juga, lah, merugikan, gitu. merugikan memang orang lain. merugikan. Mungkin bagi diri lu itu biasa. Buat orang Enak lain belum. aja lu. Maksudnya buat diri dia Oh, iya, pribadi. iya. Oh, iya, iya, diri benar. dia pribadi itu biasa. Tapi buat orang lain kan belum tentu Belum itu tentu. Iya. luar biasa. Terserah. Iya, bener. Iya. Bener, bagus. Jadi sekarang kita mending bahas 17 Agustusan. Karena kita bukan pakar. Gini, lu punya secara apa ya? Secara ruang lingkup kita nggak jauh beda karena kita pernah satu kampus yang kita pernah menjadi satu mahasiswa di satu kampus yang sama. Dan kebetulan teman-teman kita juga ada yang lu kenal dan gua kenal. Kemudian teman-teman yang gua kenal dan lu kenal juga ada yang kerja di luar kota. Lu kasihan gak sih ke mereka? Ya Gak bisa pastilah, balik loh. nggak bisa balik. Gak bisa balik. Tapi sebenarnya sih Gue ngelihat apa? balik sih bisa nggak sebenarnya? Cuman Oh balik bisa. tapi kan ada aturan di sini. Iya, yang ada aturan. Kata Pak Fahmi itu. Iya. Yang sumbernya Tapi dari kan- Bupati itu. Iya, cuman Dari kalau wali gue kota. bilang sih balik bisa, cuman itu kesadaran diri sih. Kesadaran diri pribadi juga kan. Balik sebenarnya bisa, tapi kan kalau misalnya lu balik dan tidak sadar lu bawa virus ke sini ketika lu mobilisasi, lu menyebarkan kan gitu. Iya. Makanya nggak bisa balik itu mungkin mereka Iya. Ya artinya pemerintah kita tuh sebenarnya memang dalam rangka menyelamatkan kita sih Iya, ya. itu. Enggak, masa Makanya, mencelakakan sih nah, gitu gua maksud gua. sama orang-orang yang berpikir negatif malah lebih udahlah nggak usah dibahas sih kalau yang gitu Iya, iya, terlalu Inilah. edgy ya, terlalu Iya, edgy ya. benar. Maksudnya gue juga kalau misalnya mau menyalahkan orang-orang seperti itu, takutnya gue juga seperti itu. Gitu. Ya kan? Nah, balik lagi ke teman kita Kasian tadi kan kasihan ya gak bisa balik. Nggak bisa balik. Gue tuh ini tahu apa namanya? Pernah ada yang curhat kayak gini ke gue. Kok gue sebagai orang perantau kita sebagai orang perantau kok kasihan banget ya, gini banget nasibnya kata dia. Gue bilang emang lu doang. Kita juga yang gak ngerantau kemana-mana sama aja. Iya sama aja. Hanya apa sih namanya? Iya hanya kita harus
ketika ingin melaksanakan sesuatu, misal untuk yang perantau untuk pulang atau kita sebagai yang di sini datang ke daerah lain, ya karena seperti yang lu tadi bilang kan, ada yang ditanggung, ya harus ada yang dijawab juga dong gitu. Maksudnya jangan hanya ingin menanggung tapi tidak ingin menjawab, begitupun sebaliknya ada yang ingin menjawab tapi tidak ingin menanggung gitu. Karena ini semua dalam rangka menyelamatkan untuk kita semua. Jadi tapi terlepas dari itu semua, gue juga kangen ya ke teman-teman kita yang yang di luar kota, dan kita berdua juga mendoakan mudah-mudahan buat teman-teman kita yang tidak bisa pulang ke kampungnya sendiri dimanapun itu baik-baik saja di sana dan tidak berpikir negatif kepada siapapun. Karena percaya aja lah ke pemerintah, kita bersatu gitu buat ya, untuk sehat itu. Itu dia, harusnya kita bersatu sekarang. Iya, makanya kita juga sekarang bersatu kan. Iya. Makanya buat kameramen datang ya untuk kerujukan. Jangan, enggak. Oh iya jangan, nggak gitu salah. Jangan salah lah. Gua salah lagi. Kita bersatu, jangan pikiran apalagi yang udah nyangkut-nyangkutin ke politik. Aduh, gue bilang ini bukan saatnya. Banyak loh yang bawa bendera kayak gitu. Itu Gak usah bukan lah, saatnya. usah dibahas. Ini gak usah dibahas. Maksudnya gue cuman membahas ini bukan saatnya lu membahas tentang politik. Iya, benar. Ini saatnya kita bersatu agar virus ini hilang. Agar hilang. Apapun yang dilakukan pemerintah, gue yakin ini juga untuk mengantisipasi penyebaran virus, bukan untuk mematikan masyarakat. Bukan. Pokoknya Entah contoh itu presiden, entah itu gubernur, entah itu wali kota, pasti ingin yang terbaik bagi masyarakatnya. Betul sekali itu. Jauhkan pikiran negatif lah. Ya, kayak gue juga selama ini berteman sama lu, ngobrol, bikin podcast bareng, gue sebenarnya kan dalam rangka merubah pola pikir lu agar virus kotor lu tidak nular ke gue gitu. Jadi buat masyarakat benar ya kata mengenai. Iya kan? Iya. Lu kan kotor otaknya, Dra. Tapi gue belum terlalu mengeluarkan otak kotor gue sih ya. Gue masih ya gak harus juga dong. Soalnya mamah lu nonton, mama iya, gue nonton. Gue bilangin lagi loh. Oh iya, mama lu juga nonton ya? Bapak gue nonton. Ntar kalau mama gue sama bapak gue cerai gimana? Oh iya benar. Apa hubungannya? Gak ada sih sebenarnya. Gak ada sebenarnya. Oh iya. Kalau seandainya Indonesia di lockdown total, apa yang akan lu lakukan? Gue akan nimbun Indomie. Ya ampun, Dra. Otak lu, Dra. Perut mulu lu. Perut aja sama di bawah perut lu pikirin, Dra. Lu jangan gitu, Dra. Neraka lu, Dra. Dasar. Gitu-gitu amat, Dra. Ya ampun, Dra. Neraka belum butuh orang seperti gua, kan? Neraka kan ada tingkatannya. Yeah. Kayaknya kalau lu masuk gak ada yang cocok ke neraka. Saking parahnya, men. Gue dibuang dari neraka gitu. Terus gue di mana, gak? Saking parahnya. Aduh, ini jokes apaan lagi ya? Wah, parah. Semoga tidak celaka terhadap jokes kita ini. Gak masalah sih ya. Nanti kita Enggak jadi. Kita lagi lu bawa terus lu aja sendiri. Ya bercanda sih. Jadi kalau misalnya Indonesia di lockdown total ya, apa yang gue lakuin? Iya. Satu aja sih yang gue lakuin. Satu hal yang gue lakuin gak? Iya. Gue nurut sama pemerintah. Gue diam di rumah dan gue nggak akan kemana-mana kecuali itu gue harus beli makanan atau apapun. Tapi kan kalau misalnya di lockdown total biasanya negara itu harus mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Nah iya dong. Iya kan? Idealnya. Idealnya seperti itu. Makanya kalau di lockdown total sih apa yang gue harus lakukan ya pasti gue ya nurut aja dong sebagai masyarakat sebagai ya kan. Masyarakat. Dan itu pun pasti kalau misalnya pemerintah sudah memutuskan sesuatu, mengambil keputusan untuk lockdown total, berarti tidak semerta-merta untuk mencelakakan kita. Malahan itu kan yang terbaik untuk kita. Iya. Gitu apalagi kan? Kalau dibarengi dengan segala keperluan yang kita butuhkan selama lockdown total itu kan. Tapi ditegaskan ya, bukan gua membenarkan lockdown itu adalah jalan yang paling baik ya. Ya ini seandainya ini aja. Seandainya aja. Karena kalau menurut gua dengan pemerintah seperti ini juga mungkin itu adalah jalan yang terbaik karena gua nggak tahu, men. Gua nggak tahu kondisi Indonesia. Gua tuh rakyat biasa, kenal sama wali kota aja enggak. Gua kenal sama orang DPR aja enggak kan? RW aja di sini gua nggak tahu. Gimana gua harus membicarakan bahwa gua lebih tahu gitu Indonesia harus di lockdown atau Indonesia harus di karantina atau Indonesia harus biasa aja. Gua nggak tahu. Makanya gua tidak. Anyway, Dra, RT kenalan dong. Duh, kacau. Iya, kasarnya kan kayak gitu. Ya berarti lu emang kasar lah. Dia kasarnya kayak gitu. Gimana gua mau ngomongin gua lebih tahu dari pemerintah. Gua nggak mau membicarakan bahwa pemerintah salah melakukan ini, salah melakukan itu. Bahkan gua nggak tahu kan. Kita siapa? Kondisi kita siapa?
Betul. Emang kita tahu kondisi di Sulawesi gimana, di Kalimantan gimana, betul nggak sih, di Australia gimana? Padahal Australia bukan Indonesia, Iya, ya nggak? betul. Itu secara kan dari awal juga kita gak mikir, men. Iya. Secara keseluruhan kan kayak gitu. Kalau lu pribadi ada nggak sih yang ingin lu lakukan? Enggak. Gue nanya dulu, kalau misalnya lockdown, Gue juga sama, gue juga pasti nurut nurut ke aja sih kan ke pemerintah. pemerintahan. Dan kantor lu pasti harus tutup tuh, gak? Iya, tidak juga dong. Tuh kan lu